Harga dari suatu produk ditentukan oleh permintaan, penawaran, dan elastisitas membantu untuk melihat apakah harga itu merespon dengan tingkat harga yang diminta dengan produk yang ditawarkan. Maka dari itu kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan elastisitas permintaan dan penawaran tentang kopi gerobak keliling. Dengan saya Aji Pangestu. Saya Theo Baldafu. Saya Randeski Maulana. Saya Yusuf Bintang. Saya Ahmad Fauzan. Saya Habib Abdul Rahman. Saya Ajeng Rahayu Ningrum. Saya Ondiani Putri Vandoni Tampu Bolon. Saya Putri Maisaroh. Saya Nadia Mulatsih. Dan saya Balkis Putri Masayu. Oke, sebelumnya kita bakal mulai dari permintaan dulu. Aku bakal jelasin hukum permintaan. Hukum permintaan adalah suatu prinsip ekonomi menyatakan bahwa hubungan terbalik antara harga, barang maupun jasa dengan jumlah yang diminta konsumen. Jadi simpel ya, ketika harga naik, jumlah permintaan otomatis akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Aku bakal nyinggung sedikit ilustrasi yang ada di sini. Jika kurva di sini itu bersifat negatif antara harga, barang, dan jasa, dan juga jumlah kuantitasnya. Oke, seperti yang dijelaskan oleh teman saya bahwasanya kurva permintaan itu bersifat negatif, maka di sini di grafik ini sudah mengilustrasikan yang terjadi di permintaan pasar. Artinya bahwasanya sudah jumlah keseluruhan dari kopi yang dikonsumsi oleh konsumen ataupun rumah tangga di pasar kopi. Jadi di sini sudah menjadi rata-rata. Tetapi memang dari sisi konsumen atau rumah tangga tersebut memang terdapat perbedaan kemampuan untuk mengkonsumsi kopi tersebut karena hal ini didasari oleh jumlah pendapatan, selera, dan preferensi yang berbeda-beda. Oke, di sini saya akan ngejelasin ketika terjadi kenaikan harga. Nah, ketika terjadi kenaikan harga, maka permintaan akan nurun, yang dimana kita ketahui bahwa kopi itu bukanlah kebutuhan pokok. Jadi konsumen tidak wajib untuk membeli kopi dalam waktu sebulan ataupun seminggu. Jadi mereka bisa mengurangi kopi atau mencari produsen lain yang lebih murah, atau mereka tidak mengkonsumsi sama sekali. Bisa kita lihat di sini ada kurva permintaan industri kopi dengan kenaikan harga. Yang pertama dengan harga normal sebesar 8.000, mereka memiliki kuantitas 100 konsumen per bulan. Tetapi ketika harga naik sampai 20.000, mereka memiliki konsumen hanya 80 konsumen per bulan. Selanjutnya saya akan membahas ketika terjadi penurunan harga. Ketika terjadi penurunan harga, maka akan merespon pasar tersebut dengan meningkatnya jumlah konsumsi. Hal itu telah dibahas oleh teman saya terkait hukum permintaan, di mana ketika harga turun, jumlah konsumsi akan meningkat. Maka saya juga akan memperlihatkan seperti di kurva permintaan industri kopi, di yang biru sini, ketika di bawah harga 7.500 itu akan memakan konsumsinya itu memakan 120 kuantitasnya. Dan ketika di harga 5.000 itu akan memakan konsumsinya yaitu sekitar 140. Itu menunjukkan bahkan ketika kopi sendiri yang bukan makanan pokok, ketika terjadi penurunan harga, konsumen akan tetap merespon dengan meningkatnya tingkat jumlah konsumsi. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi penurunan harga, konsumen merasa tingkat daya beli mereka merasa meningkat dan mereka ingin mengkonsumsi menjadi lebih banyak dan membuat tingkat konsumsi menjadi lebih banyak karena mereka merasa harga-harga tersebut murah. Di sini kita bakal ngejelasin tentang kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki hubungan yang positif, di mana harga mengikuti dengan kuantitas yang ada. Di mana kalau harga naik, produsen akan meningkatkan penjualannya untuk mendapatkan keuntungan di perusahaan tersebut. Di sini kita pakai data produsen kopi. Kopi yang kita pakai ada 5, Ese Kopi, Kopi Now, Kopi Jangkar Keliling, dan Kopi Toa, dan sama kopi. Di sini ada kurva saat harga naik berwarna kuning dan saat harga turun berwarna biru yang akan dijelaskan sama kawan saya. Oke, jadi kita masuk di sini tentang penawaran ketika terjadi kenaikan dalam suatu produk.
maka produsen akan terus berkomitmen untuk penawaran lebih tinggi karena akan otomatis lebih baik ya kan. Nah juga hal ini diiringi dengan perbaikan kualitas produk agar lebih unggul dan laku di pasaran. Oke, akan dijelaskan selanjutnya oleh Rehan. Nah, kita di sini akan membahas saat turun. Nah, kebanyakan produsen ketika penawaran turun itu akan mengurangi volume produk, kualitas, serta mengurangi kuantitas barang yang akan dikeluarkan hingga akan menggulung tikar atau keluar dari pasar. Nah, kita bisa lihat di sini juga ini adalah kurva biru, yaitu kurva yang menunjukkan penawaran turun. Nah, di sini kita lihat di sini dari harga 7.000 dengan kuantitas 520 akan terus turun hingga harga 3.000 dan kuantitas 260. Jika ini terus berlanjut, maka produsen tidak akan mendapat keuntungan dan keluar dari pasar. Kesimpulannya, jika ini terus berlanjut, ya produsen itu nggak akan bertahan dengan waktu yang lama. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya itu aku akan ngejelasin di mana ada perbedaan kondisi harga tuh bisa ngaruh ke produksi dan apa dampaknya buat industri kopi. Yang pertama itu adalah perbandingan dua kondisi harga, di mana kalau harga itu naik, otomatis produsen itu bakal naikin produksi. Karena alasannya tuh simple, mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh akan mendapatkan keuntungan lebih. Terus jika harganya itu turun, produsen itu bakal jadi males untuk memproduksi yang banyak. Dan kalau dipaksa untuk memproduksi lebih, bisa aja mereka tuh mengalami kerugian karena kan harganya rendah. Terus selanjutnya itu adalah apakah dampak dari buat industri kopi. Yang pertama tuh jika harga itu lagi tinggi, produsen itu biasanya itu tuh makin semangat buat meningkatkan kualitas dan kapasitas dari produksi tersebut. Jadinya tuh industri kopi itu bakal kelihatan lebih hidup dan juga lebih berkembang. Beda lagi jika harga itu tuh lagi rendah, kondisinya tuh bakal kebalik karena kompetisi itu makin ketat, terutama buat produsen kecil yang modalnya itu terbatas, karena mereka tuh paling rentan rugi dan bisa aja mereka tuh gulung tikar atau mendapatkan rugi atau tutup usaha. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kurva penawaran industri kopi adalah yang pertama, grafik ini nih menunjukkan di mana dinamika nyata dalam industri kopi. Yang kedua, perubahan harga itu sangat menentukan keputusan dari produksi sendiri. Yang ketiga itu karena data adalah rata-rata dari 5 produsen, maka grafik ini mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis dan juga stabil. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu elastisitas. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar respons atau perubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan ketika harga atau faktor lain itu berubah. Nah, salah satu contoh dari saya adalah ketika harga kopi berubah dari Rp9.000 menjadi Rp20.000, bisa dilihat di sini dari kurva kuning, maka kurvanya akan menurun. Oke, selanjutnya itu ada elastisitas permintaan ketika harga turun. Bisa lihat di grafik ataupun di kurva yang warna biru. Jadi adanya harga turun dari 7.000 ke 3.000 dan juga adanya kenaikan dari jumlah ataupun kuantitinya itu dari 118 ke 180. Hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya kenaikan suatu yang lebih cepat dan juga lebih besar ketika harganya itu turun dibandingkan saat harga naik, dan juga konsumennya itu lebih responsif ketika harga turun dibandingkan saat harga naik. Nah, terus juga elastisitas permintaan sendiri itu bersifat inelastis. Kenapa? Yang pertama bisa aja karena kopi tersebut tuh barang kebutuhan pokok. Lalu yang kedua bisa saja tidak ada barang pengganti ataupun ada sedikit barang penggantinya. Terus bisa saja konsumen tersebut sudah kebiasaan menggunakan barang tersebut. Contohnya kayak ada penyuka kopi addict kayak gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kurva penawaran elastisitas. Nah, di sini agar kita lebih mudah memahami, kami di sini telah membuat kurva penawarannya. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini, harganya yang awalnya dari 8.000 ke 20.000, maka produsennya akan menaikkan jumlah produksinya dari 540 ke 800. Lalu ketika harga turun, yang dimana harganya turun dari 8.000 ke 2.500, produsen akan menurunkan jumlah produksinya dari 540 ke 240. Nah, ini maksudnya adalah kurva elastis. Karena produsen ketika melihat harga naik, ia lebih responsif, maka dia akan menaikkan jumlah produksi yang ia tawarkan kepada masyarakat.
Itu dia penjelasan singkat mengenai permintaan, penawaran, dan elastisitas. Terima kasih. Bye.